Penutup makam Nabi terakhir kali diganti pada tahun 1971 Masehi. Proses penggantian penutup ini tidak dilakukan dengan sembarangan dan memerlukan perencanaan yang matang. Mengingat penutup ini biasanya diganti setiap 100 tahun sekali. Hal ini menunjukkan betapa penting dan berharganya penutup tersebut, serta perhatian besar terhadap pemeliharaan situs suci ini. Penggantian yang jarang ini juga mencerminkan penghormatan tinggi terhadap tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW dan keinginan untuk menjaga keasliannya selama mungkin. Beberapa waktu lalu, seorang wartawan Al-Arabiyah bernama Omar Al-Bitwah melakukan wawancara yang sangat istimewa dengan salah satu pekerja yang bertugas untuk mengganti penutup makam Rasulullah SAW. Pekerja tersebut adalah Syekh Ahmad Zahir, seorang individu yang memiliki tanggung jawab mulia sebagai kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Wawancara ini memberikan wawasan yang mendalam dan menyentuh tentang proses yang jarang diungkap kepada publik. Selama wawancara, terlihat jelas betapa sepuhnya usia Syekh Ahmad. Pengalaman dan dedikasinya selama bertahun-tahun dalam melayani tugas mulia ini terpancar dari setiap kata yang diucapkannya. Ketika Omar meminta Syekh Ahmad untuk menjelaskan pengalamannya saat memasuki ruang makam Nabi, tampak bahwa pertanyaan tersebut membangkitkan emosi yang mendalam. Syekh Ahmad tampak bergetar hebat dan dengan suara yang samar-samar ia mulai menceritakan pengalamannya. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Kata Syekh Ahmad dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku. Berbicara tentang pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat sulit bagi saya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan ditanyakan tentang hal ini. Syekh Ahmad menjelaskan bahwa memasuki ruang makam Nabi adalah pengalaman yang begitu sakral dan penuh makna, sehingga kata-kata saja tidak mampu menggambarkannya. Ia merasa seolah-olah setiap langkah yang diambilnya dalam ruangan tersebut adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, menghubungkannya langsung dengan sejarah Islam dan warisan Nabi Muhammad SAW. Setiap detail dalam ruang tersebut, dari aroma hingga suasana, menambah kekusyukan dan keagungan momen tersebut. Pengalaman Syekh Ahmad ini mencerminkan rasa hormat dan penghormatan yang sangat tinggi terhadap tempat beristirahatan Nabi Muhammad SAW. Ia menggambarkan tugasnya bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian yang paling tulus. Proses mengganti tutup makam Nabi bukanlah sekedar tugas teknis, melainkan sebuah ritual yang dilakukan dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Dan aku menjamin bahwa aku tidak akan dapat melakukan atau mengalami pengalaman itu lagi, kata Syekh Ahmad dengan suara berat. Kami adalah kelompok pertama yang masuk bersama Sayyidil Habib Asyira, salah satu tokoh terkemuka di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Wakaf Keagamaan Madinah. Kami juga ditemani oleh Habib Mahribi dari manajemen pabrik, Abdul Karim Lomban Nasir, Qori Abdul Rahim, Bukhari, dan beberapa lainnya. Total kami berjumlah 13 orang. Pengalaman memasuki makam Nabi adalah sesuatu yang sangat jarang dan berharga, tidak hanya sebagai bagian dari pekerjaan, tetapi sebagai momen spiritual yang mendalam dan tak terlupakan.
Aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaan kepada aroma indah parfum. Sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu, aku telah menghabiskan waktu yang panjang berusaha untuk memuaskan hasrat mencium segala keharuman yang ada. Dari proses ini, aku belajar banyak dan dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa aku memiliki keahlian khusus dalam mencampur minyak wangi dan menghasilkan wewangian terbaik. Hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat racikan parfum seperti yang kubuat. Dengan bangga aku katakan, ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karena aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Pada suatu malam yang sangat diberkati, saat kami diizinkan untuk memasuki ruang pemakaman baginda Nabi, aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki ruang suci tersebut, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah kutemui atau cium sebelumnya maupun sesudahnya. Kami tinggal selama 14 malam penuh, bekerja dari setelah sholat Isya hingga azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa isyarat dan jika terpaksa berbicara, kami melakukannya dengan berbisik. Kami terus menghapus potongan-potongan kain lama, melepaskan simpul dari penutup lama, dan membersihkan semua debu serta bulu merpati yang terjebak di tempat suci ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1971 Masehi, dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun, sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Pada waktu itu, mataku sudah lemah dan kacamata ini tidak pernah meninggalkan mataku sejak bertahun-tahun lamanya. Namun di dalam ruangan ini, aku merasa berubah menjadi orang lain. Syekh Ahmad bersumpah bahwa di situ ia mampu menempatkan benang ke dalam lubang jarum tanpa menggunakan kacamatanya, meskipun cahaya di tempat kami bekerja sangat redup. Bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan ini? Tanyanya. Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Syekh Ahmad melanjutkan, aku adalah penderita alergi akut. Biasanya aku akan batuk parah jika ada sedikit saja debu. Tetapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang ke udara. Seakan pasir tidak lagi pasir dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Pengalaman ini benar-benar di luar nalar dan kemampuan menjelaskan ilmiah. Keadaan yang biasanya membuat Syekh Ahmad sangat tidak nyaman, kali ini justru memberikan perasaan sebaliknya. Tempat suci ini tidak hanya mengubah kondisi fisiknya sementara, tetapi juga memberikan kedamaian yang mendalam dan keberkahan nyata terlukiskan. Selama 14 malam itu, kami berusaha sekuat tenaga dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Mengganti penutup makam Nabi bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga sebuah bentuk ibadah yang penuh makna. Setiap langkah diiringi oleh doa dan harapan serta perasaan syukur yang mendalam karena diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas mulia ini. Bekerja dalam keheningan dan kesucian ruangan tersebut membuat kami merasa lebih dekat dengan sejarah dan spiritualitas Islam. Penutup makam yang kami pasang dibuat dengan cinta dan penghormatan nyata terhingga, memastikan bahwa setiap helai benang dan setiap jahitan dilakukan dengan sempurna. Aku merasa bersemangat dan ringan, seperti ketika usiaku masih belasan tahun. Padahal saat itu, usiaku sudah lebih dari setengah abad. Hal ini benar-benar aneh, mengingat tubuhku yang sudah tua dan lemah.
ada satu kejadian yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagiku. Kami harus mengambil kain bordir penutup lama yang panjangnya sekitar 36 meter. Setelah berhasil melepaskannya, aku mengatakan kepada rekan-rekanku untuk melipat dan membungkus kain itu, lalu meninggalkannya di situ. Meskipun tubuhku sudah tua dan lemah, entah bagaimana aku berhasil mengangkat bungkusan kain tersebut dan membawanya keluar dari ruang makam yang mulia itu. Aku melakukannya tanpa merasa berat sedikit pun. Namun setelah itu 5 orang muda yang kuat datang untuk membawa bungkusan kain tersebut ke tempat lain. Mereka mencoba mengangkatnya, tetapi tidak sanggup. Mereka tampak heran dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa membawa bungkusan itu sendirian? Syekh Ahmad mulai menangis perlahan saat mengingat kejadian itu. Siapa yang membawa bungkusan itu keluar? Mereka bertanya dengan penuh rasa tidak percaya. 5 orang muda dan kuat tak mampu mengangkatnya, padahal aku yang tua dan lemah bisa melakukannya sendirian. Ketika mereka tertawa tidak percaya, Syekh Abdurrahim Bukhari, seorang penulis kaligrafi terkenal, datang dan bersaksi bahwa ia benar-benar melihat aku, Syekh Ahmad Syahir, mengangkat bungkusan kain itu sendirian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim.